Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Ismalia yang masih akan membahas materi analisis kompleks. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas nilai mutlak bilangan kompleks. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana sih bentuk polar, eksponen, pangkat, serta akar dari bilangan kompleks itu. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu bentuk polar dan eksponen dari bilangan kompleks. Oke, bentuk polar dan eksponen dari bilangan kompleks. Seperti yang kita ketahui bahwa bentuk dari bilangan kompleks itu adalah Z sama dengan X ditambah Y. Nah, bentuk ini bisa juga ditulis dalam bentuk Z sama dengan X, Y. Untuk menemukan bentuk polar dan eksponennya, maka kita akan mencari menggunakan grafik. Nah, di video sebelumnya ini sudah saya bahas ya mengenai geometri bilangan kompleks. Di bilangan kompleks itu seperti apa grafiknya. Nah, di sini kita ulang sedikit ya. Jadi, ada yang namanya sumbu imajiner. Nah, sumbu imajiner itu ini adalah sumbu imajiner atau sumbu Y. Kemudian ada yang namanya sumbu real. Ini dia sumbu real atau sumbu X. Di sini kita akan ambil titik Z, X, Y. Nah, ini kita hubungkan dengan titik pusat di 0,0. Maka akan menjadi bentuk mutlak dari Z, yaitu mutlak Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau bisa disebut sebagai R. Nah, untuk mendapatkan bentuk polarnya, maka kita akan mencari nilai X dan Y dalam bentuk sudut. Nah, di sini kita akan membuat titik Z sama dengan X, Y ini menjadi bentuk segitiga siku-siku. Ya, jadi kita bentuk segitiga siku-siku seperti ini. Kemudian X-nya itu di sini dan ini Y-nya. Kemudian ini adalah R dan tetanya itu di sini. Maka X-nya bisa kita dapatkan dengan R dikali cos theta dan Y-nya sama dengan R dikali sin theta. Selanjutnya, berapa batas dari tetanya? Yaitu lebih dari 0 kurang dari 2pi, atau tetanya lebih dari min pi sampai dengan pi. Maka untuk mengubah bilangan kompleks menjadi bentuk polar itu dengan cara misal bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah Y, kemudian diubah dalam bentuk polar menjadi Z sama dengan R cos theta ditambah R sin theta dikali I. Nah, R cos theta ini adalah X-nya dan R sin theta ini adalah Y-nya. Kemudian kita faktorkan menjadi R dikali cos theta ditambah I sin theta. Oke, ini adalah bentuk polar dari bilangan kompleks. Nah, tetanya ini dapat disebut dengan argumentasi Z. Jadi dapat ditulis seperti ini ya. Kemudian dari mana tetanya ini didapat? Teta ini didapat dari tangen teta sama dengan Y per X, atau tetanya sama dengan tangen inverse dari Y per X jika dilihat dari segitiga siku-siku ini. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke contohnya ya. Contoh, diketahui bilangan kompleks Z sama dengan akar 3 ditambah I. Bagaimana bentuk polarnya? Jadi yang pertama tentukan dulu X-nya berapa dan Y-nya berapa. Nah, dari Z sama dengan akar 3 ditambah I ini dapat diperoleh X-nya itu sama dengan akar 3 dan Y-nya sama dengan 1. Maka kita dapat mencari R-nya dengan cara R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat.
Masukkan X dan Y-nya, yaitu akar dari akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 4. Akar 4 ini adalah 2. Jadi R-nya adalah 2. Setelah mendapatkan R-nya, sekarang kita cari tetanya, yaitu tangen teta sama dengan Y per X. Maka tangen teta sama dengan 1 per akar 3. Nah, ini kita rasionalkan ya, sama-sama dikali dengan akar 3, sehingga tangen teta sama dengan 1/3 akar 3. Nah, karena X dan Y-nya positif, maka ini terletak pada kuadran 1, yaitu tetanya lebih dari 0 dan kurang dari pi per 2. Nah, sudut berapa yang nilainya 1/3 akar 3 di kuadran 1? Yaitu sudut 30 derajat atau pi per 6. Maka bentuk polar dari Z sama dengan akar 3 ditambah I yaitu Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta. Kita masukkan nilai R dan tetanya. Oke, R-nya itu 2. 2 ini itu dari sini. Kemudian cos theta, tetanya itu pi per 6. Oke, ditambah I sin pi per 6. Nah, ini adalah bentuk polarnya. Selanjutnya, bagaimana cara mengubah bentuk polar ini menjadi bentuk eksponen? Jadi, bentuk eksponen itu adalah E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Nah, ini bisa dibuktikan dengan deret Maclaurin. Maka bentuk eksponen dari Z sama dengan 2 cos pi per 6 ditambah I sin pi per 6 adalah 2E pangkat I dikali pi per 6. Oke, selanjutnya kapan dua bilangan dikatakan sama? Nah, dua bilangan dikatakan sama apabila yang pertama Z1 sama dengan Z2, kemudian R1 sama dengan R2, dan theta 1 sama dengan theta 2. Inilah bentuk polar dan eksponen dari bilangan kompleks itu seperti ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu pangkat dari bilangan kompleks. Bentuk pangkat dari bilangan kompleks itu adalah Z sama dengan X ditambah Y dipangkatkan N. Nah, ini adalah aplikasi dari bentuk polar dan eksponen dari bilangan kompleks. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya saja ya. Oke, contoh. Hitunglah Z sama dengan min 9 ditambah I dikali 3 akar 3 dipangkatkan 3. Untuk menyelesaikan soal ini, kita ubah terlebih dahulu bilangan kompleks ini menjadi bentuk polar dan eksponen agar lebih mudah diselesaikan. Nah, dari Z sama dengan min 9 ditambah I dikali 3 akar 3 pangkat 3 ini dapat diketahui X-nya yaitu min 9, kemudian Y-nya adalah 3 akar 3. Maka R-nya adalah akar dari min 9 kuadrat ditambah 3 akar 3 kuadrat, sehingga diperoleh akar 81 ditambah 27 yaitu akar 108. Akar 108 ini adalah 6 akar 3. Selanjutnya kita cari tetanya. Tetanya adalah arkestan dari Y per X. Masukkan X dan Y-nya ya, sehingga diperoleh arkestan dari 3 akar 3 per min 9 sama dengan arkestan min 1/3 akar 3. Nah, karena X-nya negatif dan Y-nya positif,
maka nilai tan dari min 1/3 akar 3 ini terletak di kuadran kedua pada sudut 150 derajat, atau bisa kalau dalam pi-nya itu dibuat dengan 5pi/6. Oke, R dan θ-nya sudah kita dapatkan, maka dapat kita rubah bentuknya menjadi Z sama dengan R dikali E pangkat I θ. Ini adalah bentuk eksponennya. Oke, selanjutnya masukkan nilai R dan θ-nya, sehingga diperoleh Z-nya adalah 6 akar 3 dikali E pangkat I dikali 5pi/6. Nah, di soal Z-nya pangkat 3 ya, maka Z pangkat 3 sama dengan 6 akar 3 dikali E pangkat I 5pi/6 dipangkatkan 3. Hasilnya 648 akar 3 dikali E dikali I 5pi/2. Nah, untuk memudahkannya lagi, maka bentuk eksponen ini kita rubah ke bentuk polar atau dalam bentuk cos dan sin. Maka Z pangkat 3 ini menjadi 648 akar 3 dikali cos 5pi/2 ditambah I sin 5pi/2. Oke, selanjutnya diperoleh 648 akar 3 dikali cos pi/2 ditambah 2pi. Kenapa kok menjadi cos pi/2 ditambah 2pi? Karena 5pi/2 itu lebih dari 360 derajat. Maka kita rubah bentuknya menjadi bentuk penjumlahan. Maka menjadi pi/2 ditambah 2pi. Kemudian ditambah sin pi/2 ditambah 2pi. Kemudian tinggal disederhanakan, maka diperoleh 648 akar 3 dikali cos pi/2 ditambah I sin pi/2 sama dengan 648 akar 3 dikali cos pi/2 nya itu 0 ya, ditambah I sin pi/2 nya itu 1. Maka diperoleh hasilnya adalah 648 akar 3 I. Nah, jadi bentuk polar dan eksponen dapat digunakan dalam menentukan bilangan kompleks pangkat ke N. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu akar dari bilangan kompleks. Oke, akar dari bilangan kompleks. Bilangan kompleks Z adalah akar ke N dari bilangan kompleks W. Apabila Z pangkat N sama dengan W, maka bilangan kompleks Z ini akar ke N dari bilangan kompleks W, atau biasa ditulis dengan Z sama dengan W pangkat 1/N. Jika Z sama dengan rho dikali cos pi ditambah I sin pi, maka ini juga merupakan akar ke N dari bilangan kompleks W, yaitu R cos theta ditambah I sin theta. Nah, jadi Z pangkat N sama dengan W, atau rho pangkat N dikali cos NP ditambah I sin NP sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa rho pangkat N itu sama dengan R ya. Rho pangkat N itu sama dengan R. Oke, kemudian NP ini sama dengan theta. Karena ini merupakan akar pangkat bilangan kompleks atau lebih dari 360 derajat, maka NP-nya adalah theta ditambah 2kpi. NP sama dengan theta ditambah 2kpi, di mana K-nya adalah bilangan bulat. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa rho pangkat N sama dengan R ini, rho-nya sama dengan R pangkat 1/N. Dan ini pi-nya ini
sama dengan berapa? Pi-nya sama dengan theta ditambah 2k pi per n. Nah, maka dari sini kita bisa mendapatkan akar ke n dari bilangan kompleks W sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta adalah Z, di mana Z-nya dapat dinyatakan dengan R pangkat 1 per N dikali cos theta ditambah 2k pi per N ditambah I sin theta ditambah 2k pi per N. Ini untuk Z-nya. Dengan K-nya merupakan bilangan bulat dan N-nya adalah bilangan asli. Dalam hal ini ada beberapa N yang dapat memenuhi Z pangkat N sama dengan W. Untuk memudahkan memilih, sudutnya tadi kan 0 kurang dari theta ditambah 2k pi per N kurang dari 2 pi. Nah, di sini K-nya adalah 0, 1, 2 sampai dengan N dikurang 1. Maka nanti kita akan mendapatkan Z1, Z2, Z3 sampai Zn-nya sebagai akar ke N dari W. Nah, inilah bentuk dari akar bilangan kompleks itu seperti ini. Untuk memahami konsep ini, kita langsung ke contoh soalnya ya. Contoh, tentukan semua nilai Z yang memenuhi min 16 pangkat 1 per 4. Nah, di sini misal Z sama dengan min 16 pangkat 1 per 4, maka dapat kita rubah menjadi Z pangkat 4 sama dengan min 16, di mana W-nya sama dengan min 16. Kemudian kita akan mencari penyelesaian dari Z pangkat 4 sama dengan min 16 ini. Jadi perlu kita tulis bahwa Z sama dengan rho dikali cos pi ditambah I sin pi. Dan di sini kan W-nya itu sama dengan min 16. Sedangkan tadi W-nya sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta. Maka dapat kita tuliskan Z sama dengan rho cos pi ditambah I sin pi. W-nya tadi min 16 ya. Maka min 16 sama dengan 16 cos theta ditambah I sin theta. Untuk mendapatkan Z pangkat 4 sama dengan min 16, maka rho pangkat 4 dikali cos 4pi ditambah I sin 4pi sama dengan ini ya, 16 cos theta ditambah sin theta. Maka dari persamaan ini kita bisa mendapatkan rho pangkat 4 ini sama dengan 16. Rho pangkat 4 sama dengan 16, atau rho-nya sama dengan 16 pangkat 1 per 4, atau akar pangkat 4 dari 16 sama dengan 2. Nah, didapatkan rho-nya sama dengan 2. Kemudian 4pi itu sama dengan theta. Maka 4pi sama dengan theta ditambah 2k pi. Pi-nya sama dengan theta ditambah 2k pi per 4. Oke, di sini kita sudah mengetahui nilai rho dan pi-nya. Dengan k-nya adalah bilangan bulat. Nah, karena sudah diketahui rho dan pi-nya, maka jadi Z sama dengan 2 dikali cos theta ditambah 2k pi per 4 ditambah I sin theta ditambah 2k pi per 4. Sekarang kita akan mencari nilai Z yang memenuhi ketika K-nya kita ganti dengan bilangan bulat dari 0. Oke, kita cari nilai Z yang memenuhi. Yang pertama, untuk K sama dengan 0, maka Z1 sama dengan 2 dikali cos theta per 4 ditambah I sin theta per 4
sama dengan akar 2 ditambah akar 2i. Ini kurungnya salah letak ya. Jadi akar 2 ditambah akar 2i ini sudah hasilnya. Jadi ingat bahwa theta itu sama dengan pi, yaitu 180 derajat. Oke, selanjutnya untuk K sama dengan 1, maka Z2 sama dengan 2 dikali cos 3pi per 4 ditambah I sin 3pi per 4 sama dengan min akar 2 ditambah akar 2i. Oke, lanjut ke K-nya sama dengan, untuk K sama dengan 2, yaitu Z3 sama dengan 2 dikali cos 5pi per 4 ditambah I sin 5pi per 4 sama dengan min akar 2 min akar 2i. Selanjutnya untuk K sama dengan 3, maka Z4 sama dengan 2 dikali cos 7pi per 4 ditambah I sin 7pi per 4 sama dengan akar 2 min akar 2i. Nah, inilah nilai Z yang memenuhi bentuk min 16 pangkat 1 per 4. Kalau kita lihat di sini, untuk K sama dengan 0-nya, X-nya positif, kemudian Y-nya positif, maka ini terletak di kuadran 1. Jadi K sama dengan 0 ini kuadran 1. Selanjutnya untuk K sama dengan 1, X-nya negatif, Y-nya positif, maka ini terletak di kuadran kedua. Selanjutnya untuk K sama dengan 2, X-nya itu negatif, Y-nya juga negatif, maka ini terletak di kuadran ketiga. Oke, selanjutnya untuk K sama dengan 3, X-nya positif dan Y-nya negatif, maka ini terletak di kuadran keempat. Kuadran keempat ya, oke. Inilah cara menyelesaikan akar dari bilangan kompleks. Demikianlah pembahasan kita mengenai bentuk polar, eksponen, pangkat, dan akar dari bilangan kompleks. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.